Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari setelah bersalin secara SC. Apa saja itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, jadi di video sebelumnya saya juga pernah bahas tentang hal-hal yang harus dihindari setelah bersalin secara normal. Nah, sekarang kita bahas hal-hal apa saja sih yang harus dihindari setelah bersalin secara melalui operasi atau secara SC. Nah, hal yang pertama adalah jangan membasahi luka. Sebelum pulang ke rumah, biasanya pasien SC itu akan diganti verbannya, kemudian diganti dengan yang plastik yang bisa digunakan untuk mandi. Tapi setelah pulang ke rumah, kita tidak tahu apakah perbannya itu basah atau tidak. Dan biasanya juga pasien itu akan disampaikan bahwa setelah 3 hari itu datang lagi berkunjung untuk mengganti verbannya. Kenapa lukanya tidak boleh basah? Karena kalau misalnya lukanya basah atau verbannya basah, itu akan menyebabkan infeksi. Akan cepat terjadi infeksi kalau basah atau dalam kondisi lembab. Jadi itulah kenapa ibu-ibu disarankan untuk tidak membasahi lukanya ataupun perbannya. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan dengan seperti itu, ada juga beberapa ibu yang kurang paham, kurang mengerti. Dan ada juga yang kita sudah sampaikan bahwa perban itu tidak boleh basah, lukanya tidak boleh basah. Tapi ibu juga ya seperti itu, mungkin kurang paham apa dampak yang akan timbul jika basah atau lembab. Tidak jarang kita temui ibu pada saat datang kontrol ulang itu kondisi verbannya itu sudah basah sampai ke lukanya. Itu kenapa? Karena ibunya mungkin berpikir karena dia diminta untuk datang di hari ketiga, maka dia datang dengan kondisi seperti itu. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu di rumah yang sudah bersalin secara SC atau operasi pada saat bersalin, kalau misalnya pulang ke rumah kemudian mandi dan verbannya itu, pembalut lukanya itu basah, sebaiknya ibu segera ganti. Kalau tidak bisa diganti di rumah, datang ke pelayanan kesehatan terdekat di dekat rumah ibu untuk diganti verbannya supaya tidak lembab, supaya tidak terjadi infeksi. Meskipun dokter di rumah sakit mengatakan bahwa ibu datangnya 3 hari untuk kontrol, tapi kalau sudah basah lukanya, basah perbannya, itu harus diganti. Kalau misalnya tidak bisa ke rumah sakit dulu, ke klinik dulu lah untuk ganti. Nanti kalau misalnya di hari ketiga, ibu bisa ke rumah sakit lagi untuk kontrol. Jadi sebaiknya jangan biarkan pembalut luka atau perban itu basah supaya tidak terjadi infeksi. Kalau infeksi bisa saja berdarah, bernanah, bahkan luka jahitannya itu juga bisa terbuka. Jadi supaya itu tidak terjadi, sebaiknya kita hindari untuk lukanya itu basah. Oke moms? Selanjutnya adalah naik turun tangga. Jadi mungkin ini terdengar sepele karena naik turun tangga ibu-ibu pasti bisa. Tapi pada saat naik dan turun tangga itu akan terjadi penekanan dalam perut. Sehingga bisa saja itu menyebabkan jahitan pada luka itu terbuka. Jadi sebaiknya untuk ibu-ibu yang baru selesai dioperasi, jangan dulu sering naik turun tangga. Tunggu sampai 3 bulan atau lukanya sembuh, baru bisa naik turun tangga. Selanjutnya, hindari memegang luka. Biasanya kan ibu-ibu kalau misalnya pembalut lukanya itu sudah dibuka, itu kadang merasa gatal atau kadang iseng-iseng untuk memegang lukanya. Sebaiknya jangan, karena kita tidak tahu bakteri apa yang ada di tangan kita. Apalagi kalau kita sentuh lukanya itu sebelum cuci tangan. Jadi sebaiknya jangan menyentuh luka sembarangan. Cuci tangan dulu dengan sabun. Dengan cuci tangan pakai sabun pun sebaiknya jangan menyentuh luka karena itu bisa menimbulkan adanya infeksi. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi, sebaiknya tidak usah menyentuh luka. Selanjutnya, hindari lebih banyak berbaring.
Jadi biasanya kan ibu itu berpikir bahwa ini kan dijahit perutnya, seharusnya kita berbaring, jangan banyak gerak, karena kalau banyak gerak bisa jadi nanti lukanya parah, atau jahitannya terbuka, atau misalnya susah sembuh. Tapi hal itu adalah hal yang salah. Kenapa saya mengatakan itu hal yang salah? Karena untuk mempercepat proses penyembuhan luka dibutuhkan gerakan. Kalau misalnya moms malas untuk bergerak, hanya berbaring, maka luka itu tidak akan cepat sembuh. Tapi kalau kita jalan, dan biasanya juga moms itu kan kalau sudah dioperasi akan membungkuk seperti ini karena rasa sakitnya. Tapi usahakan untuk bisa tegak seperti ini. Jangan membungkuk. Jadi, jalan seperti biasa, pelan-pelan, harus melakukan aktivitas, meskipun aktivitas fisiknya itu seperti jalan-jalan saja, atau sebentar jalan kemudian duduk, kalau misalnya kesakitan duduk lagi, seperti itu. Tapi harus tetap bergerak, karena kalau kita bergerak itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Jadi jangan berpikir kalau berbaring itu akan mempercepatnya. Malah kalau berbaring, terlalu sering berbaring dan jarang bergerak, itu akan memperlambat proses penyembuhan lukanya. Selanjutnya adalah diet atau diet yang ketat. Jadi biasanya ibu pada saat hamil itu kan mengalami peningkatan berat badan. Dan setelah bersalin, ibu-ibu akan berusaha untuk menurunkan berat badannya. Tapi yang harus moms ketahui bahwa diet pada saat menyusui itu tidak dianjurkan. Karena moms harus mengkonsumsi makanan bergizi, harus banyak minum, banyak makan. Karena untuk memperlancar produksi ASI. Kalau misalnya moms itu diet, produksi ASINya juga akan berkurang, itu akan mempengaruhi. Jadi sebaiknya untuk moms yang ingin diet, tunggulah nanti saja dulu. Apalagi kalau misalnya setelah proses persalinan, tubuh itu akan berproses, seperti rahim misalnya, itu akan berproses kembali ke ukuran semula, tapi butuh waktu. Jadi sebaiknya moms jangan dulu melakukan diet, apalagi ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dan yang terakhir adalah hindari mengangkat beban berat. Nah, biasa juga saya lihat ada ibu setelah operasi itu, misalnya dia pulang bersama keluarganya yang jumlah keluarganya itu tidak banyak. Kemudian ibu sambil tenteng barangnya untuk pulang. Nah, sebaiknya saran saya jangan dulu mengangkat beban berat, apalagi itu baru hari-hari awal-awal setelah proses operasi. Dan juga biasa juga ibu setelah operasi pulang ke rumah, kemudian mencuci, mengangkat jemuran, sebaiknya kurangi dulu, jangan mengangkat yang berat. Moms angkat-angkat yang sedikit-sedikit saja dulu. Jadi sebaiknya itu ya moms, hindari untuk mengangkat beban berat. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan untuk video apa lagi yang akan kita bahas di selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak moms sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.